Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat. Ketemu lagi bareng saya Ocha Kalista di Buletin Jatim edisi hari ini. Kita awali untuk informasi pertama. Ada Arifin dari Realita FM Pamekasan mengabarkan, Bupati Badrut Tamam menjadi orang pertama divaksin COVID-19. Bupati Pamekasan Badrut Tamam menjadi orang pertama yang divaksin Sinovac COVID-19 di Mantep Agung Ronggosukowati, Rabu 27 Januari 2020. Bupati menjadi peserta pencanangan vaksinasi dari 30 orang lainnya. Usai divaksin, Bupati menyatakan bahwa vaksinasi ini merupakan upaya pemerintah dalam rangka melindungi masyarakat dari sebaran COVID-19 yang semakin meningkat. Sehingga dengan divaksin, Indonesia segera keluar dari zona merah serta COVID-19 segera berlalu. Mantan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur itu berharap vaksinasi yang akan terus dilaksanakan di Kabupaten Pamekasan bisa berjalan dengan lancar, sukses, dan mencapai 70% masyarakat bisa divaksin. Vaksinnya aman, halal, dan saya sudah divaksin enak, tidak sakit. Ya, kesiapan, kesehatan, pernah punya penyakit ini apa enggak. Alhamdulillah saya kemarin tes darah, general check up darah, sehat semua, normal semua. Perwakilan MUI Pamekasan Haidar Dardiri menyampaikan pendapatnya setelah divaksin, masyarakat semua tidak boleh takut karena vaksin ini sudah mendapatkan rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia, sudah halal dan suci. Demikian juga sudah mendapatkan rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Saya sebagai warga muslim dan juga sebagai pengurus Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pamekasan menghimbau kepada masyarakat agar tidak ragu-ragu lagi untuk melaksanakan vaksin. Arifin, Realita FM Pamekasan mengabarkan untuk Buletin Jawa Timur. Dari Pamekasan kita ke Suara Madiun. Di sana ada Rere mengabarkan program P2L bantu warga penuhi kebutuhan sayur di tengah pandemi. Program Pekarangan Pangan Lestari atau P2L yang didanai oleh pemerintah pusat yang diberikan kepada kota atau kabupaten untuk kegiatan kemandirian pangan di tingkat keluarga terbukti memberikan banyak manfaat. Salah satunya seperti yang dirasakan oleh warga RW 007, Kelurahan Banjarjo. Melalui P2L Taman Asri Berseri, mereka mampu memenuhi kebutuhan terhadap sayur, terutama di masa pandemi COVID-19. Hani Rahmawati selaku Ketua P2L Kelurahan Banjarjo menyebutkan program P2L memberikan manfaat bagi masyarakat. Salah satunya pada saat penutupan sementara di pasar besar. Warga tidak harus kesulitan mendapatkan sayur karena sudah tersedia di kebun P2L yang dikelola masyarakat. Beragam jenis sayuran memang tersedia di P2L Taman Asri Berseri, di antaranya kangkung, selada, sawi, bayam merah, bayam hijau, cabai, seledri, hingga daun bawang. Selain itu juga tersedia berbagai jenis buah seperti tomat, stroberi, jambu deli, juwet, kedondong, dan jeruk nipis. Di taman itu pun tersedia tanaman obat keluarga seperti jahe merah, kencur, kunyit, laos, dan ilir. Lebih lanjut, Hani menambahkan, keberadaan P2L juga mampu meningkatkan perekonomian anggota. Setiap keuntungan yang didapat dari hasil penjualan, sebagian diantaranya dibagi kepada anggota. Kita bergeser ke informasi lainnya. 3.640 vaksin Sinovac tiba di Kabupaten Pasuruan. Informasi selengkapnya bersama Wildan Ansori, Suara Pasuruan. Sebanyak 3.640 vaksin COVID-19 tiba di Kabupaten Pasuruan Senin 25 Januari 2021 kemarin pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dr. Ani Latifah, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan kepada Emil Akbar, Tim Liputan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan mengatakan ribuan vaksin akan ditempatkan di lemari pendingin yang ada di dalam gudang farmasi kesehatan yang lokasinya berdekatan dengan Pusko Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Pasuruan. Dijelaskan, 3.640 vaksin itu belum merupakan jumlah total dari kuota vaksin yang diterima oleh Kabupaten Pasuruan, melainkan masih tahap pertama, sedangkan sisanya masih menunggu informasi dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Lebih lanjut, Ani menegaskan ribuan vaksin yang datang saat ini hanya untuk kepala daerah, anggota Forpimda Kabupaten Pasuruan, dan para tenaga kesehatan yang berada di Rumah Sakit Bangil, RSUD Grati, Rumah Sakit Prima Husada,
RSUD, puskesmas, klinik, maupun praktek mandiri. Sedangkan Kiai Haji Abdul Mujib Imron, Wakil Bupati Pasuruan, tidak divaksin karena sudah pernah terinfeksi COVID-19 dan sembuh. Jam 18.00 datang langsung ke gudang, jadi langsung ke belakang, terus dibongkar, ditempatkan di tempatnya, termasuk dalam popok. Jumlahnya pokoknya totalnya 3.640. Memang kita punya penyimpanan vaksin. Besok kita alokasi, kita distribusikan ke puskesmas. Kan ada tahapan-tahapannya. Tahapan awal ini kan untuk 10 pejabat publik dan nakes. Setelah itu nanti untuk TNI Polri yang di garda depan seperti Satpol PP dan semuanya. Tahap berikutnya masyarakat. Wildan Asrori, Suara Pasuruan. Dari Pasuruan kita ke Sidoarjo. Di sana ada Billy Patopoi dari Suara Sidoarjo mengabarkan perpanjang PPKM sampai 8 Februari. PJ Bupati sampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. Sesuai rekomendasi pemerintah pusat, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di Sidoarjo resmi diperpanjang sampai tanggal 8 Februari. Dr. Hudiono, PJ Bupati Sidoarjo, saat ditemui setelah rapat di Komen Center Pendopo Delta pada Selasa 26 Januari, menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat karena harus memperpanjang PPKM sampai tahap kedua. Tingginya jumlah pasien terkonfirmasi di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Sidoarjo juga menjadi pertimbangan tersendiri untuk memperpanjang PPKM. Ini untuk Sidoarjo nanti sementara saya mohon maaf pada masyarakat pedagang kecil ya, di alun-alun besok itu kita tutup dulu lah ya, sampai tanggal 8. Agar tidak terjadi kecemburuan sosial antar pedagang dan pengusaha, tempat hiburan malam juga akan diperlakukan sama terkait penertiban. Sementara itu, Letkol Infantri Emi Swanusi, Komandan Kodim 0816 Sidoarjo juga menambahkan, pihaknya bersama pemerintah kabupaten dan Polresta Sidoarjo akan lebih menggencarkan lagi operasi justisi. Kita sendiri sudah siap dengan Bapak PJ Bupati, Bapak Kapolresta, seluruh Forkopimda. Nanti prioritas juga nanti akan ada di perbatasan. Demikian saya Billy Patopoi, Suara Sidoarjo. Bergeser ke informasi lainnya, Ngawi dapat jatah kiriman 2.680 vaksin Sinovac dari Dinkes Jatim. Informasi selengkapnya bersama Renata Surya, Suara Ngawi. Setelah pada tahap pertama lalu belum jadi mendapat kiriman jatah vaksin Sinovac, akhirnya Ngawi mendapatkan jatah kiriman 2.680 vial vaksin dari Dinkes Jatim. Dinkes Jatim telah mendistribusikan vaksin Sinovac ke kabupaten kota sejak Senin 25 Januari 2021. Dan ditargetkan pada hari Rabu sudah bisa diterima. Oni Anwar, Wakil Bupati Ngawi, mengatakan bahwa vaksin pada Selasa kemarin telah sampai dan dijadwalkan akan ada seremonial 10 pertama penerima vaksin di Pendopo Widyagraha, Kabupaten Ngawi. Jam 9 di Pendopo, Kabupaten. Jadi mungkin 10 penerima pertama nanti seremonialnya di Kabupaten. Seperti itu. Prioritas ya, jadi kalau yang 10 ini itu sebagai sarana sosialisasi bahwa vaksin itu baik, terus halal, kemudian bisa mempercepat herd immunity secara kekebalan secara bersama-sama. Oni Anwar menambahkan bahwa sasaran utama penerima vaksin adalah petugas medis, TNI Polri, ASN, dan usia yang rentan. Akan ada intervensi lebih lanjut. Renata Surya, Suara Ngawi. Ninda Alivia dari Persada FM mengabarkan, pemegang Kartu Indonesia Sehat atau KIS di Kabupaten Blitar mencapai 490.000. Setelah pada tahap pertama lalu belum jadi mendapat kiriman jatah vaksin Sinovac, akhirnya Ngawi mendapatkan jatah kiriman 2.680 vial vaksin dari Dinkes Jatim. Dinkes Jatim telah mendistribusikan vaksin Sinovac ke kabupaten kota sejak Senin 25 Januari 2021. Dan ditargetkan pada hari Rabu sudah bisa diterima. Oni Anwar, Wakil Bupati Ngawi, mengatakan bahwa vaksin pada Selasa kemarin telah sampai dan dijadwalkan akan ada seremonial 10 pertama penerima vaksin di Pendopo Widyagraha, Kabupaten Ngawi. Jam 9 di Pendopo, Kabupaten. Jadi mungkin 10 penerima pertama nanti seremonialnya di Kabupaten. Seperti itu. Prioritas ya, jadi kalau yang 10 ini itu sebagai sarana sosialisasi bahwa vaksin itu baik, terus halal, kemudian bisa mempercepat herd immunity secara kekebalan secara bersama-sama. Oni Anwar menambahkan bahwa sasaran utama penerima vaksin adalah petugas medis, TNI Polri, ASN, dan usia yang rentan. Akan ada intervensi lebih lanjut. Renata Surya, Suara Ngawi.
Bobi Wijayanto dari Suara Lumajang mengabarkan Kabupaten Lumajang kedatangan 3.000 vaksin Sinovac. Kabupaten Lumajang kedatangan sekitar 3.000 dosis vaksin COVID-19 Sinovac di tahap pertama. Vaksin itu tiba di Gedung Instalasi Farmasi Kabupaten Jalan Mahakam Kelurahan Jogotrunan Selasa siang kemarin. Bayu Wibowo Ignatius, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang mengatakan bahwa untuk vaksin tahap pertama kali ini didistribusikan untuk 25 puskesmas dan 7 rumah sakit di Lumajang. Untuk saat ini, vaksin COVID-19 Sinovac tersebut diperuntukkan bagi tenaga kesehatan. Sementara untuk petugas pelayanan publik seperti TNI, Polri, serta masyarakat umum bakal dilaksanakan pada tahap berikutnya. Ia menambahkan bahwa pelaksanaan penyuntikan vaksin tersebut mulai dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2021 di 25 puskesmas dan 7 rumah sakit. Bobi Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan. Kita bergeser ke informasi lainnya. Rizka dari Suara Sampang mengabarkan Bupati Sampang Haji Slamet Junaidi siap divaksin COVID-19. Bupati Sampang Haji Slamet Junaidi menyatakan kesiapannya menjadi orang pertama menjalani vaksinasi COVID-19. Diakui oleh Bupati, dirinya sadar masih banyak masyarakat merasa khawatir efek samping vaksin tersebut. Namun rasa kekhawatiran itu akan hilang setelah vaksinasi juga dilakukan oleh pejabat pimpinan daerah yang diikuti beberapa influencer di Kabupaten Sampang. Saya sadar banyak masyarakat kita melakukan penolakan dan tidak percaya dengan vaksin yang akan kita distribusikan. Tapi ketika kita sudah memulai diri kita sendiri, dari kepala pemerintahan Kabupaten Sampang dan seluruh PD berikut petinggi Kabupaten Sampang, maka itu akan memberi pemahaman kepada masyarakat. Proses vaksinasi COVID-19 mulai dilakukan pada Kamis 28 Januari 2021 besok di Pendopo Trunojoyo Sampang, Jalan Wijaya Kusuma. Bupati Sampang Haji Slamet Junaidi menjadi orang pertama penerima vaksin. Pelaksanaan vaksinasi akan diikuti oleh Wakil Bupati Sampang Haji Abdullah Hidayat, Forkopimda, dan Sekretaris Daerah Yuliadi Setiawan, juga pimpinan OPD. Kemudian seluruh tenaga kesehatan. Dari Sampang, Rizka melaporkan. Dari Sampang kita ke Gresik. Di sana ada Putri Rizkia dari Suara Gresik mengabarkan PPKM tahap 2 jadi pukulan pada pelaku UMKM Gresik. Semakin terjepitnya keleluasaan masyarakat akibat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM tahap kedua membuat para pelaku ekonomi kecil makin menjerit. Dengan menurunnya daya beli masyarakat akibat pandemi COVID-19, para pelaku UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah di Kabupaten Gresik ikut terpuruk. Dengan adanya PPKM, maka aktivitas masyarakat di luar rumah makin terbatas, termasuk pembukaan tempat-tempat usaha, sehingga semakin sedikit orang datang untuk membeli produk UMKM. Ketua UMKM Eson Asli Arek Gresik atau EAAG, Muhammad Syaban mengatakan bahwa selama pandemi sudah banyak derita yang dirasakan pelaku UMKM. Mulai pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar tahun lalu, kemudian berganti menjadi PPKM. Perputaran ekonomi pelaku usaha makanan ringan ikut terhenti. Selama PPKM tahap pertama dan tahap kedua, Pemkab Gresik juga memberlakukan jam malam bagi pedagang dan warung kopi, yakni mulai pukul 8 malam hingga pukul 4 pagi. Selama pandemi ini, Syaban memutuskan tetap berjualan roti basah dengan mengandalkan beberapa pelanggannya, sebab sekolah tempatnya berjualan tutup dan memberlakukan proses belajar mengajar secara daring. Pihaknya berharap bahwa Pemda bisa memberikan bantuan kepada UMKM yang betul-betul terdampak COVID-19, sebab UMKM yang terdampak betul-betul terpuruk dan saat ini penghasilannya hanya cukup untuk makan sehari-hari. Berikut informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Putri Rizkiana, Suara Gresik mengabarkan untuk Buletin Jawa Timur. Kita bergeser ke informasi lainnya. Kabupaten Banyuwangi menerima 5.400 vaksin COVID-19. Informasi selengkapnya bersama Akbar Wiana dari Blambangan FM Banyuwangi. Sebanyak 5.400 dosis vaksin COVID-19 Sinovac tiba di Banyuwangi pada Selasa petang, 26 Januari 2021. Vaksin diangkut melalui jalur darat dengan mobil box dari Surabaya dengan kawalan anggota Polda Jawa Timur dan TNI. Kepala Dinas Kesehatan Banyuwangi Dr. Wiji Lestariono mengatakan setelah tiba, ribuan vaksin langsung disimpan di kamar pendingin Dinas Kesehatan Banyuwangi. Rio sapaannya menjelaskan vaksin mulai terdistribusi ke seluruh fasilitas kesehatan Rabu 27 Januari, diantaranya 45 puskesmas, 2 rumah sakit daerah,
Klinik Kesehatan Kantor Kelautan dan Perikanan, dan Klinik Polresta. Dia mengaku telah berkoordinasi dengan seluruh fasilitas kesehatan yang akan mengambil vaksin untuk memperhatikan pengamanan dan pengawalan ketat. Salah satunya bekerja sama dengan aparat keamanan. Rio menjelaskan setelah seluruh vaksin tersebar ke sejumlah fasilitas kesehatan, pelaksanaan vaksinasi akan segera dilakukan di daerahnya pada Kamis 28 Januari. Diawali dengan memvaksinasi 10 tokoh yang ada di Banyuwangi, termasuk Bupati, Wakil Bupati, Dandim, dan Lanal dan Kapolresta. Rio mengungkapkan dengan penyuntikan ke-10 tokoh tersebut diharapkan bisa memberikan pencerahan kepada warga Banyuwangi bahwa pemimpinnya telah melakukan vaksinasi COVID-19, sehingga semua warga diharapkan ke depan akan bersedia dan siap melakukan vaksinasi. Akbar Wiana melaporkan. Dari Banyuwangi, kita bergeser ke informasi lainnya. Ica Puspita Mahardika FM mengabarkan ribuan vaksin COVID-19 telah diterima. Pemerintah Kota Blitar jadwalkan vaksinasi pertama Sabtu mendatang. Sobat Dinas Kesehatan Kota Blitar telah menerima kiriman 1.240 dosis vaksin COVID-19 dari pemerintah Provinsi Jawa Timur Selasa 26 Januari 2021. Muhammad Mukhlis, Kepala Dinas Kesehatan Kota Blitar sekaligus juru bicara vaksinasi COVID-19 Kota Blitar mengatakan, setibanya di kantor dinas, 1.240 dosis vaksin COVID-19 langsung disimpan di lemari es khusus, yang mana lemari es ini memiliki rantai dingin stabil 24 jam, sehingga efektivitas dan manfaat vaksin bisa maksimal. Mukhlis menegaskan saat ini dinas setempat tengah mempersiapkan teknis pendistribusian vaksin COVID-19 ke sejumlah fasilitas kesehatan. Sementara itu, launching vaksinasi COVID-19 rencananya akan dilangsungkan Sabtu 29 Januari 2021. Sasaran pertama vaksinasi yaitu 10 pejabat publik mulai dari Sekda, Kapolres Blitar Kota, Ketua DPRD, dan lainnya. Selanjutnya vaksin akan diberikan ke ribuan tenaga kesehatan dan tenaga penunjang di fasilitas kesehatan. Ica Puspita, Mahardika FM. Agustin Merdekawati dari Ersal Nganjuk mengabarkan siapkan 3 cold chain untuk tampung vaksin. Menjelang vaksinasi untuk ribuan tenaga kesehatan atau nakes, Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk semakin mematangkan persiapannya, diantaranya menyiapkan cold chain atau tempat pendingin untuk menyimpan vaksin. Karsi Surveillance dan Imunisasi Dinkes Nganjuk Suhartati Kundarian mengatakan, setidaknya ada 4 cold chain yang disiapkan untuk menampung vaksin COVID-19 di Nganjuk. Belum ada kejelasan kapan vaksin akan dikirim ke Nganjuk. Dan Dinkes Nganjuk total ada 9 cold chain, namun hanya 4 tempat saja yang disiapkan untuk vaksin COVID-19. Adapun sisanya digunakan untuk menyimpan vaksin program imunisasi rutin lain. Seperti yang diberitakan, Kabupaten Nganjuk direncanakan akan menerima jatah 6.368 vial vaksin. Jumlah tersebut akan digunakan untuk melakukan vaksinasi terhadap 3.184 tenaga kesehatan atau naskes di Kota Angin. Untuk kapannya, dijelaskan vaksinasi di Nganjuk direncanakan dilakukan Februari nanti. Meski demikian, seperti halnya jadwal kedatangan vaksin, tanggal pelaksanaan vaksinasi juga belum diberitahukan oleh Dinkes Provinsi Jawa Timur. Dari Agustin Merdekawati, Suara Anjuk Ladang Nganjuk. Demikian Buletin Jatim edisi hari ini bersama saya Ocha Kalista. Terima kasih dan sampai jumpa. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.